Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Yang lalu pembahasan sampai ke rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Di dalam beriman kepada malaikat Allah itu meliputi 4 perkara. Pertama, mengimani wujudnya Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama. Ketiga, mengimani perbuatan-perbuatan malaikat. Dan yang keempat, mengimani sifat-sifat malaikat. Selanjutnya kata beliau, wal imanu bil malaikati, beriman kepada malaikat, yasmiru samaratin jalilatin, membuahkan buah-buah yang sangat tinggi. Di antaranya al-ula, di antara faidah atau buah beriman kepada malaikat, al-ilmu bi'izmatillahi ta'ala, berilmu tentang keagungan Allah. Artinya kita mengimani, meyakini akan keagungan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jal. Wa quwwatihi, dan kekuatan Allah. Allah itu maha kuat. Wa sultanihi, dan kekuasaan Allah. Fa inna idmatil makhluk, karena besarnya makhluk, yaitu malaikat, yang diriwayatkan dari ujung telinga ke pundaknya itu 500 tahun perjalanan, dalam riwayat 100 tahun perjalanan. Karena besarnya makhluk, yaitu malaikat, min idhamil khaliq, merupakan tanda besarnya al-khaliq, pencipta. Yang pertama. Asaniyatu, yang kedua, syukrullahi ta'ala ala inayatihi bibani Adam. Buahnya adalah kita bersyukur kehadirat Allah atas perhatian Allah kepada Bani Adam. Bahkan Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk kalian. Alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yang Allah itu telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Nah, itu diantara bentuk perhatian Allah. Dan haitsu wakkala min haula'il malaikati, ketika Allah Subhanahu wa taala menyerahkan, memasrahkan kepada malaikat, man yakumu bihifzihi, malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menjaga dengan sif-sifan. Ada penjaga malam, nanti disif di waktu subuh. Nanti subuh ganti lagi malaikat untuk menjaga waktu siang. Nah, jadi manusia itu punya punya penjaga, yaitu malaikat. Nah, wa kitabatu a'malihim, dan juga ditulisnya amalan-amalan manusia oleh malaikat. Allah menyuruh malaikat mencatat amalan. Ini bentuk perhatian Allah pada Bani Adam. Wa ghairu dzalika min masalihim, dan selain dari yang disebutkan dari kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan hamba. As-salisatu, yang ketiga, buah dari beriman pada malaikat, mahabbatul malaikati, mencintai malaikat.
Kita harus mencintai malaikat. Kenapa? Alama yakumu alama qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Karena malaikat itu telah melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang ibadah itu merupakan hak Allah dari hambanya, dari malaikat dan manusia. Nah, jadi kalau kita sholat, beribadah, itu dalam rangka menjalankan hak Allah. Nah, walaupun tidak mengapa kita ibadah karena ingin surga. Kita beribadah karena takut nerakanya. Tapi sebenarnya ingin surga itu namanya balasan dari suatu amalan. Sebenarnya orang yang sebagai hamba ya, kalau dikatakan hamba Allah, mungkin kita ingat hamba sahaya atau istilahnya budak ya. Namanya hamba sahaya itu dia berbakti kepada tuannya bukan dalam rangka minta bayaran, sebagaimana tukang kalau bekerja ingin bayaran. Tapi namanya Abdullah, hamba Allah, itu memang hamba, dicipta untuk berhamba kepada Allah. Maka ketika kita sholat, itu dalam rangka pelaksanaan kehambaan seperti budak, menjalani kewajiban-kewajiban kepada Tuhannya, bukan dalam rangka ingin balasan dari Allah. Itu lebih tinggi, menjalankan hak ubudiyah namanya, hak penghambaan kepada Allah. Nah, dan yang tertingginya itu menjalankan hak ubudiyah. Adapun kalau orang beribadah ingin wajah Allah, liwajhillah, itu juga keinginan-keinginan yang disyariatkan dan dipuji oleh Allah, para rasulnya, hambanya yang beribadah kepada Allah, ingin surga Allah, ingin melihat Allah, ingin wajah Allah. Nah, waqad angkar qaumun minazaihin kaunal malaikati ajsaman. Sebagian kaum yang menyimpang itu mengingkari. Ada kaum dari kalangan filsafat terutama atau ahli kalam itu mengingkari adanya malaikat itu berbentuk. Jadi malaikat itu bukan bentuk. Waqalu, mereka mengatakan innahum, malaikat itu ibaratun. Malaikat itu hanya ibarat atau ungkapan. An qawil khairi al-kaminati fil mahlukat. Ungkapan dari kekuatan kebaikan yang ada pada makhluk. Jadi orang berbuat baik itu karena dorongan kebaikan yang disebut dengan malaikat. Bukan berarti malaikat itu ada bentuknya, berbentuk badan. Nah, ini pemahaman nyimpang, pemahaman yang sesat. Nah, wa hadza takdzibun li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Maka keyakinan ini bertentangan terhadap kitab Allah, terhadap sunnah Nabi, dan terhadap ijma' muslimin. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati, yang telah menjadikan malaikat rusulan sebagai rasul. Uli ajnihatin, malaikatnya itu punya sayap. Kalau cuma dorongan kebaikan, masa punya sayap? Sayapnya malaikat itu berapa? Kata Allah, mathna, ada yang 2. Wa
sulasa ada yang 3, waruba ada yang 4. Bahkan ada yang sampai 600, yaitu sayapnya malaikat Jibril. Nah, besar satu sayapnya bisa menutup ufuk timur. Saking besarnya malaikat. Dari perkataan mereka punya sayap ini, sayap 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini, yang bantahan jelas kepada orang yang meyakini malaikat itu hanya dorongan kebaikan. Makanya filsafat itu, ilmu kalam, ilmu mantik itu memang bukan ilmu agama. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah dan muridnya, orang yang pandai adalah orang yang meninggalkan filsafat. Orang yang bodoh adalah orang yang mempelajari filsafat. Juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukumanku, keputusan hukum menurut aku, orang yang belajar filsafat itu dibawa keliling kampung sambil dipukul dengan pelepah kurma. Itu hukumannya, dicambuk. Nah, itu menunjukkan jeleknya orang belajar filsafat. Tapi anehnya perguruan tinggi Islam atau pesantren-pesantren di Indonesia ini menjadikan pelajaran filsafat itu pelajaran tertinggi, pelajaran paling penting. Nah, padahal itu paling menyesatkan, ya. Waqala, Allah juga berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru, kalau kamu lihat ketika orang-orang kafir itu dimatikan, al-malaikatu oleh malaikat, ini yang namanya malaikat maut, ya. Orang-orang kafir ketika mati, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, yadribuna, malaikat itu memukul wujuhahum, wajahnya orang-orang kafir, atau arah depannya, wa adbarahum, dan belakangnya, karena rohnya tidak mau keluar. Nah, karena takut terhadap masalah yang lebih besar yang akan dihadapi. Nah, di ayat lain Allah mengatakan, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, kalau sekiranya mereka melihat ketika orang-orang zalim itu dalam nazaknya, dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydiyahum, dan malaikat itu menarik-narik tangan mereka. Para malaikat itu menjulurkan tangannya sambil mengatakan, ahriju anfusakum, keluarlah jiwa kalian. Nah, malaikat ada yang memukul. Ini sangat jelas perbuatan malaikat seperti ini Allah terangkan, menunjukkan bahwa malaikat itu ada bentuknya, berbentuk badan. Waqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sampai ketika goncang di dalam hati mereka, mereka mengatakan, fuzzi'a ini gemetar hati mereka. Mereka di sini malaikat. Nah, ada yang sampai mau pingsan karena getarannya, karena hatinya gemetar dengan gemetar yang sangat. Qalu, maka malaikat itu bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabbmu. Jadi ketika Allah berfirman memutuskan satu keputusan, itu bergoncang di langit sampai para malaikat itu ketakutan seperti ini. Qalu al-haq, malaikat itu mengatakan kebenaran. Wa huwa al-aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Jadi Allah itu tinggi di atas. Allah itu di atas, tinggi di atas arsy. Dan ini kufurnya orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana.
Allah itu ada tapi tidak berada di suatu tempat. Itu keyakinan yang batil. Yang benar Allah itu di atas. Mana dalilnya? Ini diantaranya surat Saba, wa huwa al-aliyul azim. Di surah Al-Baqarah, wa huwa al-aliyul kabir. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kalau di Al-Baqarah, wa huwa al-aliyul azim. Nah, wa qala fi ahlil jannah, Allah menjelaskan tentang ahli surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat itu masuk ke surga dari semua pintu. Di semua pintu surga yang 8 itu ada malaikatnya. Mereka mengatakan malaikat itu salamun alaikum. Jadi mendapat ucapan selamat. Siapa? Orang-orang manusia mendapat ucapan selamat dari malaikat ketika masuk surga. Keselamatan atau selamat bagimu atau selamat masuk surga. Bima sabartum, karena dulu kamu sabar. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan maksiat, sabar dengan takdir Allah. Fani ma'uk badar, maka suka itu paling nikmatnya negeri. Negeri kenikmatan namanya. Nah, ini juga jelas ya, malaikat itu mengucapkan salam. Nah, ucapan selamat dari malaikat. Sangat jelas ayat-ayat ini menerangkan bahwa malaikat itu berjisim, berbentuk makhluk gitu. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu al-abda, ketika atau apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibrila, maka Allah memanggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Dikasih tahu oleh Allah bahwa Allah dikasih tahu pada Jibril, ya Jibril, aku mencintai fulan, disebut namanya. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia, orang yang aku cintai. Fayuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril mencintai orang yang Allah sebut tadi. Nah, fayunadi Jibrilu fi ahli sama, maka malaikat itu menyeru malaikat Jibril itu menyeru di penduduk langit. Langitnya ada 7, mendengar semua seruan malaikat Jibril. Apa seruannya? Innallah yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah itu mencintai fulan. Fa'ahibbu, maka cintailah fulan ini. Sehingga dicintai oleh Allah dan dicintai para malaikat. Fayuhibbuhu ahlas sama, sehingga orang itu dicintai oleh penduduk langit. Tsumma yudau lahu al-qabul fil ardi, sehingga kemudian yudau, diletakkan lahu, bagi orang ini al-qabul. Qabul diterima, orang ini disenangi orang di muka bumi. Sebagai tanda orang ini dicintai malaikat, dicintai Allah. Jelas di sini malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Wa fihi aidan anhu, juga ada hadis dari Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, idza kana yaumul jum'ah, kalau pada hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid al-malaikatu. Setiap Jumat, di setiap pintu masjid ada malaikat. Yaktubunal awwala fal awwal, ditulis urutan hadir. Urutan hadirnya yang pertama. Nah,
Sehingga orang-orang salaf dahulu itu berlomba-lomba datang ke masjid dulu-duluan. Bahkan ada riwayat ada yang bawa obor. Kan tidak ada listrik tuh. Bawa obor berarti mungkin karena jauh ya. Atau berangkatnya masih gelap. Nah, fa idza jalasa al-imamu, kalau imam sudah duduk di mimbar, tuhu as-suhufa, malaikat itu menutup lembarannya, daftar absennya ditutup, berhenti penulisannya. Kalau naik khatib sudah naik mimbar, yang datang tadi tidak tercatat di catatannya malaikat, padahal hadir ya, tapi karena lemot, lambat, sehingga tidak mendapat catatan. Waja'u yastami'unal dzikra, maka malaikat itu tidak pulang dan tidak pergi, tapi dia ikut duduk mendengarkan khutbah. Nah, wahadhihin nususu, maka nas tadi, dalil ayat dan hadis yang sahih ini, sharihatun, sangat jelas. Jadi ayat-ayat dan hadis ini sangat jelas. Fi annal malaikata, bahwa malaikat ajsamun, malaikat itu berbentuk jisim. Nah, la quwa maknawiyatan, bukan sekedar kekuatan maknawi. Kama qala az-zaigun, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang. Wa ala muqtata hadhihi nusus ajma'al muslimun, sehingga berdasarkan nas-nas tadi itu ijma' muslimin itu ijma' sepakat bahwa malaikat itu benar-benar ada badannya. Sampai sini selesai pembahasan kita tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Selanjutnya beriman dengan kitab, wa kutubihi, beriman dengan kitab Allah. Kutub itu jamak. Nah, al-kutubu jam'u kitabin, kutub, al-kutub itu jamaknya kitab. Dimana maktubun, maknanya maktub itu yang tertulis. Wal muradu biha huna, yang dimaukan dengan al-kutub di sini, alladzi anzalahu Allah taala ala rusulihi rahmatan lil khalqi. Yang dimaksudkan kitab di sini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan melalui para rasulnya sebagai rahmat. Nah, supaya manusia tidak sesat, diturunkan oleh Allah petunjuk. Hidup di dunia ini diberi petunjuk supaya tetap hamba itu dicintai dan diridhai. Pertama sebagai rahmat, yang kedua wa hidayatan lahum, petunjuk ya. Liyasilu, supaya manusia itu sampai biha, dengan kitab-kitab Allah itu, ila sa'adatihim, supaya manusia sampai kepada kebahagiaannya, kesuksesannya, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini tidak ada jalan yang bisa menyampaikan, mengantarkan manusia kepada kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan di dunia dan akhirat, kecuali lewat apa? Petunjuknya, yaitu Al-Quran. Kalau zaman kita Al-Quran, atau kitab-kitab Allah terdahulu. Ini juga sepakat para manusia muslimin ya, sepakat masalah ini, tidak ada yang menentangnya. Tapi anehnya malah nggak dipelajari ya, jarang yang mau belajar tafsir Al-Quran. Nah, wal imanu bil kutub yatadammanu arba'atu umur. Iman kepada kitab Allah itu mencakup atau mengandung 4 perkara. Sama ini yang ketiga, dari awal sampai yang ketiga ini kandungan dari setiap rukun iman itu 4 ya. Al-awwalu,
Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab itu, kitab-kitab yang Allah turunkan itu benar-benar dari Allah, bukan karangan-karangan manusia. Nah, asani yang kedua, al-iman, mengimani bima alamna ismahu, mengimani nama-nama kitab yang Allah sampaikan kepada kita. Minha bi ismihi al-Qur'an, kal-Qur'ani, seperti Al-Qur'an. Alladzi nuzila ala Muhammadin, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa Taurat alladzi unzilat ala Musa, Taurat yang Allah turunkan pada Nabi Musa. Wal Injil, dan Injil yang Allah turunkan pada Nabi Isa, alladzi unzila ala Isa. Kalau Injil sekarang itu bukan yang diturunkan pada Nabi Isa, itu karangan Paulus, ya, karangan Paulus orang Romawi. Sementara Nabi Isa ini orang Bani Israel sana, mana, Syam ya, utara ya, Israel. Nah, kalau Injil ini kitab yang diturunkan untuk orang Nasrani. Kalau yang dikarang oleh Paulus itu diturunkan untuk orang Kristen. Jadi Kristen itu bukan pengikut Nabi Isa. Nah, karena Nabi Isa itu hanya diutus untuk orang Israel, untuk Bani Israel. Setiap nabi itu diutus kepada kaumnya khusus. Yang umum hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, wa Zabur, dan Zabur alladzi utihi Dawuda, Zabur yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud. Wa ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan, dan kita mengimani nama-nama kitab yang tidak Allah ajarkan, tidak Allah beritahu kepada kita, maka kita mengimani secara global. Nah, itu cara beriman kepada kitab Allah. Iman kepada nama-namanya yang Allah sampaikan kepada kita. Ada juga suhuf, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Musa itu punya dua, ya. Ada Taurat dan ada suhuf. Nah, suhuf itu lembaran-lembaran wahyu. Yang ketiga, asal itu tasdiqu ma sahha min ahbariha, membenarkan isinya. Nah, ka-ahbaril Quran, seperti berita-berita di dalam Al-Quran. Wa ahbaru ma lam yubaddil au yuharrif minal kutubis sabiqah, dan membenarkan isi dari kitab-kitab terdahulu. Isinya kitab Taurat, isinya kitab Injil, selama belum dirubah. Kalau yang sekarang sudah dirubah-rubah. Bahkan keputusan dari sidangnya para ahli Injil dari kalangan Kristen Nasrani meyakini bahwa kitab-kitab mereka itu yang Injilnya itu aslinya cuma 18%. Dari 100% cuma 18, nggak sampai 10, nggak sampai 20%. Yang lainnya itu karangan-karangan. Sehingga tidak dikatakan kitab suci, dan sehingga mereka isinya hanya kesesatan-kesesatan. Yang keempat, jadi yang ketiga apa tadi? Membenarkan isinya, ya, kandungannya. Yang keempat, al-amalu, mengamalkan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, membenarkan bahwa apa yang Allah, bahwa
kitab-kitab itu benar-benar diturunkan oleh Allah pada para rasulnya. Yang kedua, meyakini, mengimani nama-nama, ya. Yang ketiga, membenarkan isinya, terutama Al-Quran, karena kalau Al-Quran itu tidak bisa dirubah, dijaga langsung oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Kalau selainnya tidak dijaga oleh Allah sehingga dirusak oleh umatnya. Yang keempat, al-malu bi ahkami ma lam yunsah minha. Mengamalkan hukum-hukumnya selama tidak dihapus. Nah, ridho dengan hukum kitab Allah itu, taslim pasrah, tunduk kepada ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab. Sawaun fahimna hikmatahu, apakah kita faham hikmahnya, am lam nafhamha, atau kita tidak faham. Seperti jumlah rakaat dalam sholat 5 waktu itu kita tidak paham itu hikmahnya. Kenapa subuh kok 2 rakaat, kok enggak 4 misalnya. Kenapa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kenapa itu? Nah, maka di sini kita diajarkan untuk tunduk dan pasrah kepada hukum Allah. Baik kita itu faham maupun tidak faham hikmahnya. Wa jami'ul kutubi as-sabiqati, dan seluruh kitab-kitab terdahulu, mulai dari apa tadi, Zabur, Taurat, Injil, mansukhatun, telah dihapus. Bil Qur'anil Azim, dengan Al-Quran yang mulia ini. Jadi Al-Quran diturunkan untuk mengganti dan menghapus kitab-kitab Allah yang terdahulu. Nah, Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitab, kami turunkan kepadamu Alkitab bil haq, dengan benar. Musaddiqan lima baina ayyadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, dan menjadi hakim, pemutus bagi kitab-kitab yang Allah pernah turunkan. Ai hakiman alaihi, maksudnya di hakim, pemutus. Wa ala hadha, maka dengan ini fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin, sehingga tidak boleh kita mengamalkan isi atau hukum-hukum min ahkamil kutubis sabiqah, dari isi kitab-kitab terdahulu, ila ma sahha minha wa aqarrahu Al-Quran, kecuali yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, seperti khitan. Banyak ya kitab-kitab terdahulu, masih banyak yang diabadikan oleh Allah, dilanjutkan di dalam Al-Quran, termasuk puasa ya, sholat dan seterusnya, khitan, menghormati tamu, mencabut bulu ketiak dan seterusnya. Itu semua termasuk hukum-hukum dari kitab terdahulu. Sehingga tidak perlu lagi menoleh kepada kitab-kitab selain Al-Quran. Makanya Rasulullah marah ketika Umar memegang lembaran Taurat. Sampai beliau katakan, kalau Musa ada sekarang, maka dia sesat Musa itu, kalau tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Nah, sedikit lagi, wal imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab, miru samaratin jalilatin, membuahkan buah-buah atau faidah iman kepada kitab. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, meyakini, memahami biinayatillah, atas perhatian Allah,
biibadihi terhadap hambanya, perhatian Allah pada hambanya. Haitsu anzala atau haitsu unzila likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Yaitu ketika Allah menurunkan kitab pada setiap kaum untuk menunjuki kaumnya itu. Tidak dibiarkan hamba itu apa? Sesat. Nah, dan kitab-kitab ini membimbing dan menyempurnakan akal manusia. Asani yang kedua, al-ilmu bihikmatillah, mengetahui, memahami, mengilmui hikmah Allah fi syar'ihi, di dalam menetapkan ajaran. Haitsu syarra'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum, yaitu ketika Allah mensyariatkan setiap kaum itu beda-beda. Syariatnya beda-beda. Nah, sholat misalnya, maka sholat itu setiap nabi beda. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, likullin, masing-masing kaum, ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Kami jadikan ajaran dan metode beragama itu beda-beda masing-masing rasul. Nah, ini iman kepada kitab. Jadi kita sampai pelajaran pada iman, rukun iman yang ketiga. Dan mudah-mudahan dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan iman di dalam hati kita, karena derajat manusia itu adalah tentang imannya. Sehingga dengan iman itu memperbaiki jiwa, memperbaiki hati manusia. Nah, dan dengan baiknya hati manusia itu nanti akan mempengaruhi badannya. Karena hati itu yang paling diperhatikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berhajat pada baiknya hati. Dan itu yang dilihat oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Allah tidak melihat badan-badan kalian, wala ila suwarikum, atau wajah-wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah apa? Hatinya. Ada apa di hatinya? Iman atau lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.